Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendahara Bos dan tim Menebos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan tombol dulu. Oke, terima kasih. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan banyaknya komentar yang masuk terkait dengan tidak sama antara BKU dan saldo akhir yang ini ya. Adanya unbalance, tidak sama antara BKU dengan total akhir. Nah, sehingga informasi ini penting sebelum Bapak Ibu menutup bulan Desember. Dan satu kata, Arkas parah. Aduh, Arkasnya lagi parah di bulan Desember ini. Parah. Ya, ini parah sekali nih Arkasnya. Lagi di akhir Desember kita dituntut ini harus ngumpul laporan, namun Arkasnya ya parah ya. Tapi ingat teman-teman ya, karena ini ada masalah, mari kita pecahkan bersama-sama melalui diskusi, sehingga teman-teman media ini, YouTube ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman bersama. Ya, lebih ke diskusi ya. Ini informasi yang saya berikan bukan dari pusat, namun lebih ke diskusi bersama. Oke, kita akan bahas ini sehingga teman-teman yang ada tahu informasi lebih akurat bisa di kolom komentar ya. Kita akan bahas ini. Bagaimana sih cara membalancekan antara BKU dengan total akhir? Oke, kita akan menuju ke Arkasnya dulu. Arkas parah. Oke, kita akan lanjut bro teman-teman. Kita akan ke aplikasinya dulu. Kita akan ke aplikasinya. Oke, sebelum saya bahas ini, saya akan sedikit membuka open minded teman-teman bahwa aplikasi ini adalah alat bantu bendahara dalam pencatatan dan pelaporan. Ya, saya bilang aplikasi pembantu. Sehingga jika ada kata pembantu, berarti kita boleh menggunakan alat pendukung lainnya, sehingga ketika ada pemeriksaan teman-teman bisa menunjukkan. Ya, karena nanti akan yang diperiksa bukan aplikasinya, bukan. Ya, yang diperiksa adalah bukti-bukti pendukung berupa printout. Itu yang nanti diperiksa, bukan aplikasinya. Ya, aplikasi ini adalah alat pembantu supaya teman-teman bisa melaporkan ke pusat total anggaran yang benar, bukan printoutnya. Ya, oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita akan bahas ini. Ya, informasi yang kita terima sebelumnya adalah sesuai dengan informasi yang ini yang saya ambil dari Pusat Informasi RKS Kemendikbud, berarti udah dari Kemendikbud, berarti ini sah dan legal. Dimana di sini dibahas bagaimana sih mencatat pajak pembelanjaan melalui Siplah dan non Siplah pada BKU Arkas 3.4 yang terbaru. Dimana dalam poin ini dijelaskan bahwa ketika kita belanja di Siplah itu kita wajib mengklik pajak, kemudian diisi secara manual berdasarkan besaran PPN 11% pada invoice Siplah. Nah, ini catatannya adalah Anda hanya perlu mengisi PPN 11% yang tertera pada invoice terkait belanja Anda ke dalam kolom yang disediakan. Ini informasi yang kita terima melalui pusat informasi. Nah, ketika kita melaksanakan hal seperti ini, menginput ini pada Arkas ya seperti ini, ya otomatis yang terjadi adalah teman-teman ada tidak balance antara ini dengan ini. Wow, aduh, ada masalah ini. Nah, ini juga kemarin membingungkan ketika kita input harga pokok itu akan ada pengurangan ini, dan ketika kita input pajaknya otomatis akan benar di BKU ya, saya bilang teman-teman, benar di BKU, namun akan berbeda dengan total. Jika kita menginput yang di sini adalah harga sudah termasuk pajak,
dan dipotong lagi pajak, otomatis akan ada double pengurangan pajak di BKU. Salah juga. Sehingga ketika kita input harga pokok salah, kita input harga sudah termasuk pajak juga salah, karena ada double pemotongan. Di sini udah ada pajaknya, nah dipotong lagi deh pajaknya. Nah, ketika kita melakukan informasi yang disampaikan di pusat informasi Arkas, kita akan menemukan 3 masalah. Yang pertama, ini dengan ini tidak balance, ya, unbalance. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua dimuncul adalah ketika kita cetak BKU-nya di bulan Desember ini, itu yang terjadi adalah tampilan di BKU adalah total BKU benar, oke, siap. Namun akan ada selisih dengan ini rinciannya, di mana saldo kas benar, namun akan ada selisih di jumlah akhir. Ya, seperti ini, itu sama aja temuan teman-teman. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah yang muncul adalah ketika teman-teman cek di BOS K7A-nya, anggap saya di bulan Desember, contoh bulan Desember. Ketika kita cek laporan BOS K7A-nya, ya ini penting ya, yang dikirim ke pusat ini ya, ini yang dikirim ke pusat. Yang terjadi adalah yang dilaporkan adalah cuma harga ini aja, cuma harga pokok saja, ya, harga ini. Sehingga ya sama-sama tidak balance juga. Masalah yang ketiga, ya, masalah yang ketiga. Berarti dengan mengikuti triknya yang tadi, kita menemukan 3 masalah. Terus bagaimana solusinya? Nah, oke. Terkait dengan kasus ini, saran saya pribadi ya, ini saran saya pribadi. Terpaksa teman-teman mengikuti video saya sebelumnya. Yang diinput pajak siplanya adalah gunakan pajaknya itu jangan diklik, jangan gunakan pajak. Contoh, saya akan ambil satu belanja ATK gitu. Ketika teman-teman melakukan sistem pembayaran, contohnya anggap saya belanja di sini. Nah, kemudian oke, saya akan klik di sini contoh ya. Nah, yang diinput di sini adalah harga sudah termasuk pajak, teman-teman ya. Yang diinput di sini adalah harga sudah termasuk pajak. Silakan teman-teman rinci ini biar sama dengan di belanja invoice-nya. Samakan ya, samakan dengan harga yang sudah termasuk pajak, bukan harga pokok ya, harga sudah termasuk pajak. Kemudian okekan. Nah, ketika sampai di sini teman-teman, kalau belanja di Sipla, otomatis kita kan disuruh input pajak di sini sesuai dengan informasi yang dari kementerian. Namun teman-teman jangan gunakan pajak, jangan dikenakan pajak. Sehingga ketika diokekan teman-teman, nanti tampilannya adalah di sini tidak akan kena pajak. Ya, tampilan pajaknya akan kosong. Namun itu akan ada keseimbangan antara ini dengan ini akan sama. Ini hapus dulu ya, ini yang salah tadi, saya akan hapus dulu. Nah, kalau kita input harga pokok ya, harga sudah termasuk pajak dan pajaknya jangan diklik teman-teman, itu akan balance. Ini akan balance. Di buku pembantu pajaknya juga akan balance. Berarti kita pakai sistem sebelumnya ya. Kita pakai sistem yang kemarin itu di input sudah termasuk pajak dan pajaknya jangan diklik. Ya, sehingga teman-teman tidak akan menemukan 3 masalah yang tadi saya sebutkan. Ya, ini. Nah, akan muncul pertanyaan baru lagi. Terus untuk pajaknya bagaimana? Nah, kembali ke saya bilang, aplikasi ini alat pembantu bendahara. Nah, terus kalau Excel apakah alat pembantu? Iya.
Sehingga khusus untuk buku pembantu pajak yang ini, yang tercatat di buku pembantu pajaknya di bulan Desember atau bulan apapun, di sini otomatis kosong, tidak ada pencatatan pajak. Ya, pasti gak ada. Namun teman-teman silakan buatkan buku pembantu pajak secara manual. Ya, buku pembantu pajak secara manual yang teman-teman buat secara manual, sehingga di sini akan tertera bukti pembayaran pajaknya. Kenapa perlu dibuatkan? Nanti ketika pemeriksaan teman-teman akan ditanyakan pajaknya, sehingga daripada kita ngebur lagi SPJ-nya kan, teman-teman buatkan buku pembantu pajak beserta penerimaan dan pembayaran sesuai dengan invoice. Nah, terus kalau di Arkas kan nggak terbaca Pak, nggak masalah, karena Arkas ini sebenarnya adalah alat bantu untuk kita pelaporan BOS K7A ke pusat dan ke markas. Untuk bukti fisik itu nanti tidak akan dikirim ke pusat, enggak. Itu kita pakai arsip di sekolah. Nanti jika ada pemeriksaan ke sekolah, kita siap. Yang diperiksa bukan aplikasinya, namun SPJ fisiknya sama laporan. Dari Arkas ini yang kita ambil adalah BKU-nya. Ini BKU ini yang kita akan pakai untuk pelaporan. Ini. Nah, siap. Ini yang kita pakai untuk bukti printout-nya, dilengkapi dengan pajak. Jika nanti ditanya mana bukti pajaknya, teman-teman bisa lampirkan ini loh Pak, pembayar pajak untuk ATK yang ini pajaknya ini. Untuk pembelian A ini pajaknya, untuk pembelian C ini pajaknya. Itu ada tercatat jelas. Dengan jiwa percaya diri teman-teman, tidak akan jadi temuan. Malah jika kita pakai sistem yang sebelumnya tadi, malah akan banyak temuan yang terjadi karena antara ini dengan ini itu tidak balance. Ya, itu tips dari saya ya teman-teman. Sehingga video yang saya sebelumnya terkait dengan penelitian pajak, pokok itu jangan dipakai dulu. Jangan dipakai sampai Arkasnya ini di-update sehingga tidak ada muncul masalah itu lagi. Mudah-mudahan cepat diupdate sehingga tidak menemukan kasus seperti ini. Oke, teman-teman, pokoknya di akhir tahun ini benar lagi capek-capeknya, lagi berat-beratnya, saya tahu itu, sehingga tetap bersyukur, tetap berdoa, mudah-mudahan cepat selesai sehingga teman-teman bisa liburan dengan nyaman. Oke, salam inspiratif. Thank you bro.